Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang diferensial parsial. Dalam diferensial parsial, sebuah fungsi yang hanya mengandung satu variabel bebas hanya akan memiliki satu macam turunan. Apabila dia mengandung dua variabel bebas, maka dia akan memiliki dua macam turunan. Jika sebuah fungsi mempunyai n macam variabel bebas, maka ia akan memiliki n macam turunan. Artinya, jika semakin banyak variabel bebas, maka semakin banyak pula turunannya. Jika Y merupakan fungsi X dan Z, maka terdapat dua variabel bebas, yaitu X dan Z. Maka akan terdapat dua macam turunan. Yang pertama, turunan Y terhadap X, atau kita sebut dy per dx. Yang kedua, turunan Y terhadap Z, atau kita sebut dy per dz. Sebagai contoh, yang pertama, dy per dx sama dengan 3x kuadrat dikurang 8xz kurang 6z kuadrat, di mana kita akan menurunkannya ke variabel X. Jadi, dari 3x kuadrat kurang 8xz kurang 6z kuadrat, kita hanya fokus pada yang memiliki variabel X saja. Selain dari variabel X, kita anggap konstanta atau sama dengan 0. Jadi, dari dy per dx yang memiliki variabel X yaitu 3x kuadrat kurang 8xz. Jadi, kita turunkan menjadi 6x kurang 8z. Yang kedua, dy per dx sama dengan 10z kurang 4x kuadrat kurang 12xz kurang 8. Di mana kita akan fokus pada variabel x-nya saja, yaitu min 4x kuadrat kurang 12xz. Jadi bisa kita turunkan min 4x kuadrat kurang 12xz sama dengan min 8x kurang 12z. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang derivatif dari derivatif parsial. Dalam derivatif parsial, fungsi dengan satu dari satu variabel bebas dapat diturunkan lebih dari satu kali. Jika suatu turunan parsial itu berbentuk suatu fungsi yang masing-masing mengandung beberapa macam variabel bebas, maka turunan berikutnya masih dapat dipecah-pecah lagi menjadi beberapa turunan parsial pula. Contoh, jika fungsi Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 5Z kuadrat dikurang 4X kuadrat Z dikurang 6XZ kuadrat ditambah 8Z dikurang 7. Maka turunan pertama yaitu Y kita turunkan kepada variabel X atau dy per dx, di mana kita hanya fokus melihat bilangan yang memiliki variabel X-nya saja, yaitu X pangkat 3 min 4x kuadrat Z dikurang 6xz kuadrat. Jadi 5z kuadrat, 8z, dan 7 itu kita anggap sebagai konstanta atau sama dengan 0. Jadi bisa kita turunkan x pangkat 3 yaitu kita turunkan menjadi 3x kuadrat. Kalau min 4x kuadrat Z kita turunkan menjadi min 8xz. Dan min 6xz kuadrat kita turunkan menjadi 6z kuadrat. Selanjutnya kita akan menurunkan dy per dz, yang dimana kita hanya fokus pada bilangan yang memiliki variabel z-nya saja. Jadi yang memiliki variabel z-nya saja yaitu 5z kuadrat dikurang 4x kuadrat z dikurang 6xz kuadrat ditambah 8z. Jadi x pangkat 3 dan 7 itu kita anggap sebagai konstanta atau sama dengan 0. Jadi bisa kita turunkan yaitu dy per dz sama dengan 5z kuadrat kita turunkan menjadi 10z. Min 4x kuadrat z kita turunkan menjadi min 4x kuadrat. Kalau yang min 6xz kuadrat kita turunkan menjadi 12xz. Dan 8z kita turunkan menjadi 8. Kita ingin menurunkannya ke turunan yang kedua, kita bisa menurunkannya pada soal yang pertama yaitu dy per dx sama dengan 3x kuadrat dikurang 8xz dikurang 6z kuadrat. Yang dimana kita akan menurunkannya ke turunan yang kedua yaitu d kuadrat y per dx kuadrat. Yang dimana turunan pertama kita akan menurunkannya kepada variabel x, yang dimana kita akan fokus pada variabel x-nya saja, yaitu 3x kuadrat dikurang 8xz. Jadi bisa kita turunkan, yaitu 3x kuadrat kita turunkan menjadi 6x, min 8xz kita turunkan menjadi 8z. Selanjutnya, jika kita ingin menurunkan pada variabel z-nya saja,
kita hanya melihat pada variabel yang memiliki unsur z-nya saja, yang itu min 8xz dikurang 6z kuadrat. Jadi bisa kita turunkan min 8xz kita turunkan menjadi min 8x, dan min 6z kuadrat kita turunkan menjadi min 12z. Selanjutnya kita akan menurunkan turunan kedua pada soal yang nomor 2, yaitu dy per dz sama dengan 10z dikurang 4x kuadrat dikurang 12xz ditambah 8. Dimana untuk turunan yang kedua yaitu d kuadrat y per dx kuadrat. Untuk turunan yang pertama kita akan menurunkannya kepada variabel x. Jadi kita fokus pada variabel x-nya saja. Yang dimana yang memiliki variabel x itu adalah min 4x kuadrat dikurang 12xz. Jadi bisa kita turunkan min 4x kuadrat kita turunkan menjadi min 8x, dan min 12xz kita turunkan menjadi 12z. Untuk 10 dan 8 itu kita anggap sebagai konstanta atau sama dengan 0. Selanjutnya, jika kita ingin menurunkannya kepada turunan z, maka kita akan fokus pada variabel yang memiliki unsur z-nya saja, yaitu 10z dan min 12xz. Jadi bisa kita turunkan 10z kita turunkan menjadi 10, min 12xz kita turunkan menjadi 12x. Kita masuk ke pokok bahasan yang ketiga mengenai nilai ekstrim. Jadilah nilai ekstrim itu ada dua, maksimum dan minimum. Dan nanti kita akan dapat menentukan apakah perhitungan tersebut merupakan nilai ekstrim yang maksimum dan minimum. Nah, untuk y sama dengan fungsi xz, maka y akan mencapai titik ekstrimnya jika turunan x sama dengan 0 dan turunan z sama dengan 0. Itulah syarat yang diperlukan. Yang kedua, guna mengetahui apakah titik ekstrim itu berupa titik maksimum ataukah titik minimum, syarat keduanya yaitu dikatakan maksimum apabila turunan keduanya terhadap x atau d kuadrat y per dx kuadrat itu nilainya lebih kecil dari 0, dan turunan keduanya terhadap z atau d kuadrat y per z kuadrat juga nilainya kecil dari 0. Dikatakan minimum apabila turunan keduanya terhadap x atau d kuadrat y per x kuadrat itu nilainya lebih besar dari 0, dan turunan keduanya terhadap x atau d kuadrat y per dx kuadrat. Jadi itulah syarat yang mencukupkan. Contoh soal 1, jika diketahui fungsi y sama dengan min x kuadrat ditambah 12x dikurang z kuadrat ditambah 10z dikurang 45. Apakah fungsi tersebut titik ekstrimnya, titik maksimum, dan titik minimumnya? Jawab, dy per dx sama dengan negatif 2x tambah 12, negatif 2x tambah 12 sama dengan 0, x sama dengan 6. D pangkat kuadrat y per dx pangkat kuadrat sama dengan negatif 2 lebih besar dari 0. dy per dz sama dengan negatif 2z tambah 10, negatif 2z tambah 10 sama dengan 0, z sama dengan 5. D kuadrat y per dz kuadrat sama dengan negatif 2 lebih besar dari 0. Y sama dengan negatif x2 tambah 2x dikurang z kuadrat tambah 10. Z dikurang 45. Y sama dengan negatif 6 kuadrat tambah 12 buka kurung 6 dikurang 5 kuadrat tambah 10 buka kurung 5 dikurang 45. Y sama dengan negatif 36 tambah 72 dikurang 25 tambah 50 dikurang 45. Y sama dengan 16. Karena D pangkat kuadrat Y per dx pangkat kuadrat dan D pangkat kuadrat Y sama per dx pangkat kuadrat sama dengan 0. Maka titik ekstrimnya adalah titik maksimum dengan Y maksimum sama dengan 16. Optimisasi bersyarat adalah ketika ingin mencari nilai maksimum atau minimum, seringkali terkendala oleh suatu fungsi yang harus dipenuhi. Misalnya seseorang yang mau memaksimalkan utilitas atau tingkat kepuasan, tetapi terbatas pada fungsi pendapatan. Kemudian seseorang ingin memaksimalkan laba, tetapi terikat pada fungsi produksi. Fungsi yang mau dioptimalkan itu malah mengalami kendala
atau constraint. Cara mengerjakan pengganda Lagrange, caranya ialah dengan membentuk sebuah fungsi baru yang disebut fungsi Lagrange, yang merupakan penjumlahan dari fungsi yang hendak dioptimumkan ditambah hasil kali pengganda Lagrange atau lambda dengan fungsi kendalanya. Misalnya ingin mengoptimumkan fungsi y sama dengan fungsi f x y dengan syarat harus dipenuhi u sama dengan fungsi g x y, maka fungsi Lagrange-nya f besar x y lambda sama dengan f kecil x y plus lambda fungsi g x y. Metode Kuntagor. Cara mengerjakan metode Kuntagor dengan cara mengoptimumkan sebuah fungsi terhadap sebuah fungsi yang berbentuk pertidaksamaan. Bentuk permasalahannya berupa 1. Memaksimumkan fungsi tujuan f x y terhadap kendala fungsi g x y persamaannya lebih kurang dari 0, atau meminimumkan fungsi tujuan fungsi f x y terhadap kendala fungsi g x y besarannya lebih besar dari 0. Cara penyelesaiannya dapat ditempuh dengan dua macam, yakni 1. Metode Lagrange yang dimodifikasi kemudian diuji dengan kondisi persyaratan Kuntagor. 2. Metode Kuntagor secara langsung. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari optimasi bersyarat. Di sini sudah ada soalnya. Jadi, tentukan nilai ekstrim z dari fungsi z sama dengan 2x ditambah 2y dengan kendala x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 8. Jelaskan jenis nilai ekstrimnya. Untuk menjawabnya, langkah yang pertama adalah kita memasukkan fungsi yang ingin dioptimumkan dengan fungsi kendalanya ke dalam rumus persamaan fungsi Lagrange yang sudah kita pelajari tadi. Jadi tinggal kita masukkan saja fungsi Lagrange atau f besar. F kurang 2x ditambah 2y tambah lambda dikali x kuadrat ditambah y kuadrat kurang 8. Nah, x kuadrat ditambah y kuadrat kurang 8 ini dari mana? Dari fungsi kendala x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 8. Jadi 8 dipindah ruaskan ke kiri menjadi min 8, sehingga fungsi kendalanya yang ingin dimasukkan dikalikan dengan pengganda Lagrange-nya. Itu menjadi x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 8. Nah, hasilnya adalah min 2x ditambah 2y ditambah x kuadrat lambda tambah y kuadrat lambda dikurang 8. Agar nilainya ekstrim, maka harus diturunkan pertama, atau turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi turunan pertamanya terhadap x. Jadi yang kita lihat hanyalah yang mengandung unsur x saja, dan fungsi Lagrange tadi. Jadi yang mengandung unsur x adalah x kuadrat lambda. Nah, kalau kita turunkan 2x itu turunannya adalah 2, dan x kuadrat lambda turunannya adalah 2x lambda, sehingga didapatlah turunan pertamanya terhadap x itu 2 ditambah 2x lambda sama dengan 0, diperoleh lambda sama dengan min 1, 2x sama dengan min 1x. Itu adalah turunan pertama. Dan turunan keduanya terhadap y, jadi yang kita lihat hanyalah yang mengandung unsur y saja. Dan unsur y adalah 2 ditambah 2y lambda sama dengan 0, diperoleh y sama dengan min 2 per 2y sama dengan min 1y. Dan itu adalah turunan yang kedua. Berdasarkan persamaan 1 dan 2, min 1x sama dengan min 1y atau x sama dengan y. Jika x dikurang y, maka fungsi kendala x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 8 menjadi y kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 8. 2y kuadrat dikurang 8. Jadi y kuadrat dikurang 4. Dan y sama dengan plus minus 2, berarti x sama dengan kurang lebih 2. Karena x kurang y dikurang plus minus 2, maka z dikurang plus minus 2 kuadrat ditambah plus minus 2 kuadrat dikurang 8. Untuk penentuan nilai ekstrim, untuk x dikurang y dikurang 2, maka lambdanya adalah min 1 per x
sama dengan min 1 per Y sama dengan min 1 per 2. Dan fungsi Lagrange dari X sama dengan 2 lambda sama dengan 2 dikali min 1 per 2 sama dengan min 1 lebih kecil dari 0. Dan fungsi Lagrange dari Y sama dengan 2 lambda dikurang 2 dikali 1 per 2 sama dengan 1 lebih kecil dari 0. Karena fungsi Lagrange dari X dan fungsi Lagrange dari Y lebih kecil dari 0, maka nilai ekstrimnya adalah maksimum. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang kelima, yaitu penerapan diferensial parsial dalam ekonomi. Diferensial parsial digunakan untuk menganalisis model ekonomi dengan dua barang atau lebih yang saling berhubungan. 1. Fungsi permintaan dan marginal. Fungsi permintaan. Permintaan suatu barang, misalnya QDA dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri atau PA dan harga barang lain atau PB. Rumusnya QDA sama dengan F buka kurung PA kali PB. Permintaan marginal. Turunan parsialnya misalnya turunan parsial QDA per turunan parsial PB menunjukkan seberapa besar perubahan permintaan A akibat perubahan harga barang B. 2. Elastisitas permintaan parsial. Elastisitas permintaan parsial memiliki dua jenis, yaitu elastisitas harga sendiri atau eta DA, yaitu kepekaan permintaan A terhadap perubahan harga atau PA, dan elastisitas hilang atau eta AB, yaitu kepekaan permintaan A terhadap perubahan harga barang lain atau PB. Ini digunakan untuk menentukan hubungan antar barang. Rumusnya eta sama dengan turunan parsial QDA per turunan parsial PB kali PB per QDA. Berikut contoh soal dan cara mengerjakannya. Q sama dengan 500 minus 2P, CQ sama dengan 1000 plus 10Q plus 0,2Q kuadrat. P sama dengan 50 plus 0,01Y. Hitung DC per DY. Penyelesaian ringkas. Gunakan aturan rantai DC per DY sama dengan DC per DQ dikali DQ per DP dikali DP per DY. Turunan DP per DY sama dengan 0,01, DQ per DP sama dengan minus 2, DC per DQ sama dengan 10 plus 0,4. Jika Y sama dengan 2000, P 70, Q sama dengan 360, DC per DY sama dengan 10 plus 0,4. Dikali 360 dikali minus 2 dikali 0,01 sama dengan 154 dikali minus 2 dikali 0,01 sama dengan minus 3,08. Jadi jawabannya DC per DY sama dengan minus 3,08.